bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam mempelajari materi peluang. Definisi yang pertama adalah definisi dari peluang. Apakah peluang itu? Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Atau lebih mudahnya, teman-teman bisa menyebut peluang dengan kemungkinan. Lalu, definisi yang kedua itu ada percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah kegiatan yang menghasilkan suatu hasil atau hasil tertentu. Contohnya, itu ada saat kita melempar dadu, suit, dan mengambil kartu. Pada saat melempar dadu, kegiatan yang kita lakukan adalah melempar dadu tersebut akan mendapatkan suatu hasil, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Definisi yang ketiga adalah sampel. Sampel merupakan hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Contohnya, pada pelemparan dadu, sampelnya ada 6, yaitu angka 1 sampai angka ke-6. Lalu, definisi selanjutnya ada titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel merupakan setiap hasil tunggal atau anggota yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Hanya satu atau tunggal. Pada pelemparan dadu, contohnya bisa angka 1, atau angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5, dan angka 6. Hanya ada satu anggota. Lalu, definisi selanjutnya itu ada ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Contohnya, saat melempar satu dadu, ruang sampelnya itu ada 6, yaitu angka 1 sampai angka 6. Lalu selanjutnya, definisi dari kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, kejadian muncul bilangan genap pada saat kita melempar dadu itu ada 3, yaitu 2, 4, atau 6. Nah, kejadian ini mempunyai banyak macam teman-teman, yaitu ada 5 macam. Macam yang pertama yaitu kejadian sederhana. Apa itu kejadian sederhana? Kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya memiliki satu hasil. Contohnya, saat kita melempar dadu, lalu muncul angka 3. Itu merupakan kejadian sederhana. Hanya ada satu hasil. Lalu, yang kedua itu ada kejadian majmuk. Kejadian yang memiliki lebih dari satu hasil. Misalnya, pada pelemparan dadu, muncul bilangan genap, yaitu 2 dan 4, atau muncul juga angka 6. Jadi, kejadian tersebut memiliki lebih dari satu hasil saja. Yang ketiga, itu ada kejadian saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas adalah kedua kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan. Contohnya, pada pelemparan dadu muncul angka 2 dan 5, tetapi tidak mungkin muncul dalam waktu yang bersamaan. Lalu, macam kejadian yang keempat itu ada kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas adalah kejadian yang saling tidak mempengaruhi. Contohnya, yaitu melempar dadu dan melempar koin. Hasil saat kita melempar dadu tidak akan mempengaruhi hasil saat kita melempar sebuah koin. Lalu, yang kelima atau yang terakhir ada kejadian komplement. Apa itu kejadian komplement? Kejadian komplement merupakan kejadian yang merupakan lawan dari suatu kejadian. Contohnya, jika peluang hujan adalah 0,7%, maka peluang tidak hujan adalah 1 dikurang 0,7, yaitu 0,3. Selanjutnya ada manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat digunakan dalam permainan, bisnis, cuaca, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung risiko dan keuntungan. Dan yang ketiga, untuk membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, yaitu untuk menentukan jadwal giliran piket. Dan yang kelima atau yang terakhir, dapat membantu membuat prediksi data. Rumus dasar, peluang, dan penerapannya. Rumus peluang, P kurung A sama dengan N kurung A bagi N kurung S. Keterangan, P kurung A, peluang kejadian A. N kurung A, kebanyaknya anggota kejadian A. N kurung S, banyaknya anggota ruang sampel. 1. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka 4. Diketahui ruang sampel S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sama dengan kurung kurawal 4.
N kurung A sama dengan 1, N kurung S sama dengan 6. Jawab, P kurung A sama dengan N kurung A bagi N kurung S. Jadi, P kurung A sama dengan 1/6. Maka, peluang muncul angka 4 adalah 1/6. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1, jika dadu dilempar 1 kali, berapakah munculnya mata dadu genap? Diketahui ruang sampel dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel dadu NS sama dengan 6. Angka genap 2, 4, 6. Banyak kejadian yang diinginkan NA sama dengan 3. Peluang munculnya angka genap adalah 1/2 atau 50%. Jawab, PA peluang kejadian sama dengan NA banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi NS ruang sampel atau total kemungkinan yang mungkin terjadi. Soal nomor 2. Peluang munculnya huruf vokal dari kata buku. Diambil satu huruf secara acak. Berapakah peluang mendapatkan huruf vokal? Diketahui banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan BU, KU, 4 huruf. Banyaknya kejadian yang diinginkan atau NA sama dengan UU, 2 huruf. Peluang mendapatkan huruf vokal adalah 1/2 atau 50%. Sama dengan NA banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi NS ruang sampel atau total kemungkinan yang mungkin terjadi. PA peluang kejadian sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Terus kita kan harus tebak benar 1. Jadi